Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam doa malam GKJ Joglo. Sebelum bersama-sama berdoa, marilah kita memperhatikan firman Tuhan dalam kitab Amsal, pasal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menarik untuk melihat terjemahan ayat ini dalam versi Alkitab Bahasa Indonesia masa kini. Di situ disebutkan sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Rupanya kitab Amsal yang adalah kitab hikmat ini ingin menegaskan bahwa setiap perjumpaan yang terjadi antara satu orang dengan orang lainnya dalam sebuah komunitas tentu saja rupanya punya potensi untuk saling mempengaruhi. Keberadaan seseorang mempengaruhi orang lainnya dan demikian pula sebaliknya. Sadarkah saudara bahwa di dalam komunitas dimanapun saudara berada, kadang-kala ada hal-hal yang dimana kita beradaptasi dengan lingkungan tersebut, atau bahkan kita juga seringkali mengalami perjumpaan-perjumpaan atau mungkin hal-hal yang terasa tidak mengenakan yang terucap dari kata-kata sesama kita dalam komunitas yang sama. Itu terasa menyakitkan, tetapi pada akhirnya rupanya kata-kata tersebut dipakai Allah untuk membangun dan membentuk hidup kita. Demikianlah pula ya saudara-saudara yang seringkali terjadi dalam komunitas dan hidup persekutuan kita mungkin. Bahwa bisa saja ada gesekan-gesekan, ada perjumpaan, ada pertemuan, ada kata-kata membangun, tetapi ada juga kata-kata keras yang begitu menusuk hati. Namun kita bisa mengimani satu hal bahwa Tuhan memakai semuanya, memakai setiap perjumpaan kita dengan orang lain sebagai sarana bagi kita untuk bertumbuh, untuk belajar sesuatu dan mengembangkan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Tentu saja itu semua terjadi kalau kita mau bergantung kepada hikmat Tuhan yang melampaui segala akal. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu untuk perlindungan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih bila pada hari ini kami diingatkan bahwa sesungguhnya keberadaan kami sangat mungkin untuk mempengaruhi orang lain dan mengubah orang lain. Demikian pula keberadaan orang lain bagi hidup kami. Oleh sebab itu mampukan kami untuk selalu berhikmat dalam hidup, agar kami boleh memperoleh pelajaran dari setiap pengalaman kehidupan yang hadir. Baik itu pengalaman-pengalaman yang mendatangkan sukacita ataupun pengalaman-pengalaman yang mendatangkan duka cita, juga memaknai dengan sungguh setiap perjumpaan kami dengan sesama. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang yang sakit, saudara-saudara kami yang sakit ataupun sedang dalam pemulihan. Sertailah mereka Tuhan di dalam setiap perawatan dan pengobatan yang sedang dijalani. Sehingga kami berdoa kiranya Engkau sendiri yang memelihara dan bersama-sama dengan mereka. Bantu kami ya Tuhan untuk senantiasa peduli. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang tengah mencari kerja dan mengembangkan usahanya dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Berkatilah dan sertailah mereka ya Tuhan, agar kasih karunia Tuhan senantiasa dapat mereka rasakan di dalam kehidupan. Sertai juga saudara-saudara kami yang mungkin terkena pemutusan hubungan kerja dalam situasi ini. Kuatkanlah mereka dan hiburkanlah mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu. Kami akan mengakhiri hari ini dengan penuh rasa syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.